Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin kita sampai pada pengertian standar deviasi. Ya, masih ingat ya, standar deviasi artinya simpangan baku dalam bahasa Indonesia. Kemudian terus kita sudah menjelaskan pengertian kuadrat dan akar kuadrat. Akar kuadrat dan akar kuadrat. Ya, kita dapatkan kemarin hasil dari ini ya, beberapa siswa ini. Ya, ada 4 siswa ABCD. Kita lihat mereka memiliki masing-masing nilai ya tidak sama, tetapi jumlahnya sama ya. Jumlahnya sama, maka kalau jumlahnya sama dibagi dengan 4 item, 1, 2, 3, 4, maka rata-ratanya juga sama. Dilihat dari selisihnya, nilai tertinggi dan nilai terendahnya A sekian ya, B sekian ya, A cuma berapa tuh? Selisihnya 40, B itu selisihnya adalah 15, C itu 10, yang D 0. Maka kita dapatkan kemarin nilai standar deviasinya ini ya. Nah, ini kan deviasinya ini dihitung kasar dulu ya. Data tertinggi dikurangi terendah dari sini kan. Terus ternyata kita dapatkan nilainya ini kemarin ya. Ini, nah, ini ya. Ini yang mana nih? Kita nggak tahu nih. Ini yang mana nih? Oh belum ya. Ini apa nih? Oh ini si A, ini si B ya. Ini kuadratnya sekian ya. Nah, kemudian kita sudah menghitung dicocok ya, cek lihat ini ya. Cek di sini muncul rumusnya. Oh, baru pangkat setengahnya ya. Pangkat setengahnya ini ya. Ini cek di sini. Oh, ini sudah ada ini ya. Sudah ada di sini yaitu rumus ya, rumus dari ini ya. Rumus dari ini kemarin kita bahas rumus ini ya. Rumusnya ini tidak ada perbedaan, hanya lambangnya saja berbeda. Yang pakai kuadrat maka tidak ada akar. Kalau kuadratnya dihilangkan maka muncul akar. Ya, kemarin kita sudah menjelaskan pada teman-teman ya. Sekarang coba kita lanjutkan. Saya ingin ini, membuat rumusnya menggunakan apa itu? Word ya, rumus ini ya. Coba buatin rumusnya. Nah, klik dulu, nah, copy aja dulu. Saya copy, kemudian saya bawa ke Word. Wordnya belum saya siapkan. Nah, biar nanti kalau pas antum di apa, ketika nanti mau ngetik ya, ngetik rumus tidak harus bergantung dengan internet ya. Ini Kak pakai internet jadi bisa membuat sendiri. Kalau ada internet kita mungkin bisa cari ya di Google, tapi kalau nggak bisa kita bisa buat sendiri. Ini di sini ya. Ya, coba saya kembali ke tadi ya ke Excel-nya dulu tadi. Coba kembali ke Excel dulu. Nah, di sini ya. Coba saya ke Excel dulu, kembali lagi. Nih, jadi kita dapatkan di sini yang A tadi berapa tadi? Ini A ya, dari sini A ya. Ini standar deviasinya siapa ini? Ini A ya. Ini standar deviasinya siapa ini? Ini mungkin yang punya B ini. Kemarin pengertian kita kan bahwa yang A standar deviasinya 15,8, yang B cuma 6,121. Loh, kenapa kok A yang lebih gede standar deviasinya, yang B lebih kecil? Karena di sini tadi mereka gambaran kasarnya nih memiliki selisih yang A itu 40 ya antara data tertingginya dan data terendahnya ya, tertingginya 100, terendahnya 60 ya. Yang B standar ya standar. Selisih tertinggi dan terendahnya cuma 15 ya.
Nanti pasti B, yang C ini pasti lebih kecil lagi daripada B. Ya, pasti. Jangan D tidak memiliki simpangan, tidak punya selisih. Karena apa? Ini di sini dia datanya sudah rata, sudah stabil ya, 80 semua. Ya, coba ya. Sekarang kita ke sini. Data ini kita ambil, data ini kita ambil ya, siswa. Kita mau nyoba menggunakan rumus yang pakai apa kemarin tuh formula ya untuk nanti menjadi apa itu menjadi pedoman ketika kita nanti menghitung standar deviasi ya. Taruh sini ya, taruh sini bisa nggak ini? Terubah dulu aja, terubah dulu, nanti dipindah dulu. Di copy, ini tak pindah agak ke atas ya. Ubah sini aja. Nah, sini. Nah, ya. Dapat sini karena ini punyanya yang B ya, ini punya yang A tadi. Ini tak ke atas yang ini. Kemudian ini tak ke atas. Nah, ya. Tadi kita dapatkan yang A tadi 15,9 ya. Ini yang A tadi ya. 15,8. Yang B tadi kita dapatkan adalah 6,12. Coba kita sekarang menggunakan yang pakai formula standar deviasi ya. Kemudian kita beri batas sel. Oke. Coba yang ini ya, kita cek ya. Menggunakan ini. Kemarin sudah digunakan formula pakai more function, pakai yang statistik, terus memakai yang standar deviasi tapi yang P ya. Ini C, D, D belum ya. Ke bawah lagi standar deviasi tentang B pakai yang populasi. Ini masih PQRS ya. Ah ini STDEV tapi yang P ya. Standar standar deviasi STDEV ini singkatannya yang P, diklik aja nanti akan muncul jendela. Klik ya, akan muncul jendela. Tapi ini selnya sebenarnya taruh sini dulu selnya ya. Kalau jalan taruh sini nanti akan muncul di sini jawabannya ini. Kita akan mencari standar deviasi yang A. Ya. Sudah ada ini yang A. Cuma kita akan mencoba lagi ya. Ini sama kan dengannya. Ini kan ada ini kemarin. Ini kan ada ini kemarin. Ya, kita coba sini ya. Klik taruh sini tempatnya nanti akan didapatkan standar deviasi yang A di sini. Yang B di sini. Kita ulang lagi. Saja sampai yang tadi populasi tadi pakai yang P ya, jangan pakai ada CDF P, ada CDF A ya, pakai populasi. Ini ada A, ini S, ini pakai B, pakai ini. Nah, muncul jendelanya ini. Nah, ini kita pakai diisi dengan ini yang A ya, diisi dengan yang A. Jadi di blok aja di sini, di blok sampai yang IPA ya, dilepas. Kemudian di sini ada OK. Nah, ini ya standar deviasi yang A ini sama ya, sama dengan ini ya, sama kan, sama ya. Jadi apa sama ya dengan ini ya. Nah, yang menggunakan rumus untuk mencari yang B nanti seperti ini ya, 6, berapa ini, 6,12. Coba saya bawa ke sini ya, kelihatan. Nah, yang B ini. Nah, jadi kita seperti biasa selnya kita klik yang apa sebagai pertama, sel pertama, kemudian sel berikutnya diberi perlakuan yang sama sebagaimana yang pertama. Kita letakkan kursor di bawah kanan bawah sampai muncul tanda tambah. Kemudian kita drag ya, kita blok ke bawah. Ini hasilnya. Ya. Yang B 6,12 sama ya. Yang C 5, yang D 0. Kenapa 0? Karena tidak ada simpangan. Nah, ini yang kita menggunakan rumus.
ya lebih cepat ya. Tapi dalam pengetikannya nanti antum tetap gunakan yang ini ya, menggunakan ini tadi. Nah, ini harus manual ya. Nah, maksudnya manual gimana? Kita harus membuat rumusnya satu persatu, angkanya kemudian kita masukkan angka-angkanya ini. Dicoba ya. Coba kita akan coba gunakan membuat rumus supaya nanti kalau dalam penjelasan di sidang skripsi, antum bisa menjelaskan dengan gamblang ya, tidak harus menghafalkan karena semua sudah dipaparkan pada naskah skripsi ya, tinggal kita membaca dan menjelaskan saja. Oke, jadi ya. Ini di Word, ini ada fasilitas di Word ya, ada fasilitas di Word ini, ada ini apa? Insert ya, insert, kemudian diklik aja, kita ke sebelah kanan. Ini. Nah, ini simbol, kalau simbol itu berarti nanti ada yang apa akar kurang dari lebih dari ini akan ada simbol X, sigma, ya, ini akar gitu. Ini ada simbol akar di sini. Simbol. Kalau ini membuat rumus ya, yang equation kita membuat rumus. Kalau equation, nah ini kita membuat rumus. Nah, kita sedang mencoba untuk membuat rumus ya, mahasiswa ya. Ya, kita buat rumus. Tadi kursornya di bawah sini, kursornya tadi. Ya, kita klik sembarang ya. Kita ingin buat rumus ini boleh. Ini aja. Ini agak mudah. Ini ada akar-akarnya. Ini aja ya. Oke. Di sini kita pilih sembarang ya. Nanti kita rubah, pilih dihapus karena bisa dihapus. Diklik misalkan sini. Nah, ya. Tuh, mana muncul di mana kursornya ya? Tuh, muncul kursornya. Mana itu? Di mana tadi kursornya? Sebentar, saya carinya. Saya kok mana tadi kursornya? Sini ya. Oh ini loh. Ya, ini masih bisa muncul di sini. Mbak ke atas bisa enggak ya? Dibawa ke atas bisa enggak ini? Bisa enggak ini? Enggak bisa mahasiswa ya? Tidak bisa. Udah, saya biarin aja. Tak bawa aja enggak pasti. Ini aja. Ya. Nah, ini silakan dilihat ini. Nah, kita akan membuat yang ini. Ya, tadi pakai ini, pakai insert ya, insert. Kemudian pakai pilih salah satu sini ya, question sini. Nanti muncul seperti ini tadi. Kan muncul dari ini. Muncul ini kan tadi kan. Di diklik, nah, pilih sembarang ya. Nah, ya ini seperti ini munculnya. Ini bisa dihapus ya, ini dihapus bisa nih. Hmm, dihapus bisa. Tuh, dihapus bisa. Ya, dihapus. Kemudian ini sampai aduh, apa? Nah, kenapa kok ini kok nggak mau hilang ini? Sebentar. Kok. Wah, nggak bisa ini. Berarti lain, salah ya. Pak, cari yang lain, cari yang lain. Cari yang lain saja. Eh, mana tadi ya? Pakai apa ya tadi enaknya ya? Coba sih buat lagi aja, buat yang baru. Tadi dihapus semua aja. Nah, hapus HP. Coba saya cari yang lain. Ini aja. Ini bisa ini ya. Ini. Hmm, sama aja kok ya. Kemudian ini tak besarkan ya mahasiswa.
biar agak kelihatan. Besarnya surat sulit. Ini dihapus bisa ini. Dihapus, ya, diganti dengan SD. SD gini, SD bisa kan? Atau dibesarkan hurufnya, besar. Standar deviasi. Atau dibesarkan di sini, biar kelihatan. Ya, kelihatan ya, maksudnya ya. SD kemudian sama dengan, sudah ada sama dengannya. Akar kemudian akar ya, kita klik sini. Akar sini. Ini apa? Nah, ini kita pilih ini ya. Tadi ini yang apa ya? Apa bisa dapet lagi ini? Akar mana akar ini? Mana akar? Ini nih akar ya. Kita nyari akar ini. Kita pilih ini akar. Diklik aja. Nanti ada yang pilihannya. Yang mana yang persis dengan yang mau kita buat. Ya. Ini depannya ini enggak ada depannya. Berarti ini cocok ini. Kalau ini depannya ini ada 3, angka 7, angka 10 pakai ini. Ya, ini ada angka 2 depannya, ini ada angka 3 depannya. Ini enggak ada, bikin aja. Ya, diklik sini. Nah, sudah sama kan? Nah, kemudian di dalamnya akar ini ada pembagian. Bagian berarti nanti kita pilih yang bagian ini. Ya, kita klik yang kotak ini sampai muncul biru. Nah, biru gini. Ini yang pembagian kita klik. Karena kita di sini modelnya pembagian. Klik aja. Nah, mana? Ini aja. Jangan miring jelek. Ya, ke bawah gini aja. Ini boleh, ini boleh. Ya, ini boleh, ini boleh. Ini ya. Klik. Nah, sama kan? Nah, yang ini ada pangkatnya, ya, ada pangkatnya. Berarti nanti gini aja. Pakai yang pangkat, mana yang pangkat? Ini ada pangkatnya. Ya, ada pangkatnya, diklik. Pangkatnya di atas kan? Berarti klik ini. Nah, ini muncul ini. Ini apa ini? Ini dihapus bisa ini ya. Ini apa? Dihapus bisa. Loh, bisa kan? Tinggal kita memproses ini. Ini tadi adalah sigma F. Ya, sigma F berarti pakai sigma. Mana sigma? Mana sigma? Mana ada sigma? Ini ada sigma ini. Nah, ini kan? Pakai sigma ini. Pakai sigma, klik. Pilih ya. Nggak pakai atas, nggak pakai bawah. Ini kosong, kosong ya. Sigma di sini kosong, di sini nggak ada. Biasanya ada angkanya berapa. Di sini nggak ada. Berarti yang cocok ini. Ini ya, diklik di sini. Tuh, pas ya. Kemudian F ya. Di titik aja F ya. Sigma F, tapi ada perkalian. Nanti ditulis biasa kalau seperti gini ya. Tulis biasa. Jadi di sini F huruf kecil ya. Titik biasa. Kemudian burung gini kurung biasa. Dalamnya ada itu X dikurangi X rata-rata. X gini ya, biasa titik biasa dikurangi biasa. Nah, nyari yang seperti ini. X ada gininya, bisa enggak ya? Cari di simbol coba. Cari di simbol enggak di simbol? Gimana ya? Di simbol sebenarnya enggak kelihatan. Loh, enggak kelihatan. Enggak kelihatan ya, mahasiswa ya. Di simbol ada di sini. Cari seperti gini. X rata-rata ada garis di atasnya. Ada di sini biasanya. Ya, coba sih. Nah, ini ada ini. Oh, ya ada ini. Ini ya. Cari yang garis di atasnya. Ini garis di atasnya nih. Ya, ini garis di atasnya. Ini aja, yang ini aja. Nah, X-nya di dalam ini. Tuh, dapat ya. Tuh, dapat mahasiswa. Nah, kemudian 2 di atas ini, klik 2, angka 2. Nah, kemudian bawahnya sigma lagi. Sigma berarti pakai ini. Yang ini aja. Terus ini F biasa. Diklik jadi F. Ini. Dapat ya, sudah jadi mahasiswa. Nah, kemudian di copy ya, di save, di save, di save. Nah, sebentar saya mau mengcopy ya, mau mengcopy. Save, save. Saya copy, kenapa copy? Supaya nanti bisa dijadikan angka, karena tadi dikatakan apa? Dibuat dalam Excel, dalam lembar skripsi supaya ini penjelasannya penjelasan nanti di depan.
dosen penguji di apa di skripsi itu antum tidak usah ngapalkan ya. Nah, ini di copy bisa nih ya, copy loh, bisa di copy. Taruh di bawahnya, di enter dulu biar muncul ke bawah ini ya. Taruh di bawahnya, paste, nah bisa ya mahasiswa. SD-nya mana dia? SD nggak muncul. SD, oh yang kurang besar ini. Karena di sini kecil ya. Bentar, SD dibesarkan. SD, SD tak berikan. Nah, wes. Nah, ini bisa diganti ya. Kalau sudah ini dijabarkan seperti ini tadi, seperti Excel. Nah, kayak ini tadi ini ya. Yang ini tadi kan ini harus dijabarkan seperti ini tadi. Tambah dikuadratkan, ditambah dikuadratkan gini kan, ini kan. Nah, coba apa dijabarkan ya. Berarti kalau gitu ini berarti tadi ya. Ini hasilnya ya. Di, apa, dikurangi dengan rata-ratanya kemudian dikuadratkan. Coba saya ambil ini ya. Saya ambil ini coba yang A, saya ambil yang A. Terus lengkap ya. Terus lengkap saja. Copy, coba ke Word. Kita mau membuat perumusan. Di sini, paste. Nah, ini. Nah, berarti di sini nanti sigmanya itu artinya jumlah ya. Kalau mau menulis ini asalnya seperti ini ya. Kemudian sigma itu artinya jumlah. Berarti kalau seperti ini dihapus. Ya, dihapus sigmanya. Ya. F-nya nggak ada. Kalau F-nya kan cuma satu. Kalau satu berarti nggak usah tulis. Nggak usah tulis F-nya. Dihapus saja nih. Sigmanya dihapus bisa. Dihapus bisa sigmanya. Sebentar. Nggak apa-apa wis gini. Nggak apa. Ini ya. Ini artinya dikurung ya. Dikurung berarti kita buat seperti ini. Kurung. Nah, berarti kita ketikkan di sini kurung. Gini ya. Oh jangan ini, jangan gini. Kurung biasa aja. Kurung biasa pakai ini aja. Pakai apa? Nah gini ya. Kemudian ditambah ya. Sigma itu artinya ditambah. Jadi ini kita tambahkan biasa. Tambahkan biasa. Plus ini. Kurung lagi ya. Kurung lagi gitu. Kok gini munculnya? Ya. Ini tambahkan lagi. Kuadrat lagi gitu ya. Dan seterusnya. Tidak ini di copy bisa tidak di copy ini? Di copy bisa enggak? Copy. Copy paste. Oh bisa. Ya, paste lagi. Sampai 4. Jadi keliru-keliru. Ini harus di data undo. Hmm, dilewati dulu. Dilewati dulu. Nah, tambah biasa dulu. Baru di copy paste tadi. Copy paste. Tuh, bisa kan? Ini 4 isinya. Satu, 2, 3, 4. Kurang satu ya. Plus lagi, copy lagi. Ya, copy lagi. Nah, sudah. Ini yang ini sigma ini dihilangkan ya. Ini diganti angkanya berapa? Ganti 4 ya. Sigma F itu kan jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4. 4 data. Ini dihapus. Ganti 4 langsung bisa. Nah, gini ya. Kemudian ini diisi ya. Tadi apa isinya tadi? X dikurangi rata-ratanya. Jadi 90 dikurangi rata-ratanya ya. Maka di sini 90 diklik biasa, diklik 90 minus nah, gitu kan. Rata-ratanya tadi 80. Nah, gini tuh. Sudah jadi ya mahasiswa ya. Yang ini 100, 100 dikurangi nah, 80 karena rata 80. Nah, ini tadi berapa? 70 ya, 70 dikurangi 80. Oh, kebanyakan. Nah, kurang satu lagi. Nah, ini terakhir 60 dikurangi 80. Ya.
Jadi kan, sudah jadi. Nah, ini nanti apa? eh, karena hitungannya belum selesai, bisa dilanjut lagi ya, bisa dilanjut lagi di sini. Bisa turunkan di sini. Nah, ini. Jadi nanti ini Mbak ke sebelah sini ya, Mbak ke sebelah apa? Mbak ke sebelah maksud saya ini biar ke sebelah sini. Pakai apa ini ya? Pakai ini mungkin. Oh iya betul ya. Pakai ini berarti. Nah, ya, pakai yang ini, yang rata kiri. Ini belum selesai, ya di copy aja, di copy. Ini bisa di apa? Nggak usah ngetik lagi, di copy. Nah, dibuatkan di bawahnya. Nah, sama kan? Nah, ini tinggal kita nanti 90 kurang 80 berapa gitu kan? 10 kan? Ya, bos. 10 gini. Nah, ya kan? 100 kurang 80, 20. Ya, bos. Udah, gitu kan Mas Yo ya? Jadi ini apa? Penjabarannya nanti di depan dosen penguji juga nggak susah, gampang. Antum bisa menjelaskan karena sudah tertulis ya di lembar skripsi kita. Itu ya. Nah, ya kalau gini gampang nih ya. 10 kuadrat, kuadrat berapa tadi kan? 100 gitu kan. Nah, ini di sisi sekalian sekalian ya. Sekalian biar nanti antum nggak bingung. Enter lagi. Nah, ini ya tak keluarkan lagi. Hmm, paste. Tuh, ini tadi sudah jadi 10 ya. 10 kuadrat berarti 100 ya. Kalau 100 sudah ini berarti dihapus saja. Langsung ganti 100. 100. Ini berapa? 400 ya. Ganti saja 400. Nah, ini ganti aja ini ya. 100 lagi. Nah, ini berapa? 400. 400 sama keliru ya. Sudah 400. Nah, sudah kan? Tinggal ikuti aja. Jadi hasilnya juga nanti jadi menambah lembaran skripsi. Udah berapa ini? 500 sampai 500 ya di copy. Kalau mungkin mau melanjutkan lagi belum selesai, kita copy, kita enter. Ini belum selesai ya. Jadi dilanjutkan sendiri ya Mas Yo ya. Dilanjutkan sendiri. Saya cuma dengan contoh. Ini jadi berapa yang di atas itu? Yang di atas jadi 1000 ya. Jadi 1000. 1000. Nah, gitu ya. Enggak kompak. Nah, ini. Nah, sudah 1000 bagi 4 berapa? 250. Nah, nanti akar 250 sudah ketemu, selesai ya. Jadi nanti bisa diginikan mungkin di copy, paste lagi. Hmm. Ini diganti ini. Yang dalamnya ini. Ini juga diganti. Ganti ya. Langsung 250. Tuh, sudah. Jadi selesaikan sendiri nanti. Nah, selesai tinggal nanti SD-nya berapa langsung ketemu ya. Oke, tak sekali tulis. Di sini nanti ketemunya SD-nya berapa? Saya tidak ngitung ya. Apa tadi 15 tadi? 15,8. 7. 8. 15 tadi. Koma berapa? 8 ya? 0,81. Iya, ini sudah ini ya Mas Wa ya. Tak save-nya. Mungkin bisa dipastikan ke antum. Apa tadi nama filenya? Saya lupa ini. Biar nggak lupa untuk baginya. Nama filenya rumus mat ya. Ya. Rumus mat nanti bisa dibagi biar nanti kalau mau buat nggak ngetik lagi, tinggal copy. Kalau gini nih di copy ke teman-teman sudah bisa ya. Ini
di copy ke teman yang lain yang skripsi sudah bisa. Jadi apa? Nggak buat lagi bisa. Oke ya. Ini saya tutup. Nah, kita ke ini tadi. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi adalah untuk standar deviasi ya. Karena memang sering dimunculkan di skripsi. Kalau yang rata-rata kemarin tuh ada tapi tidak seberapa banyak. Nah, sekarang saya akan membahas materi kita selanjutnya yaitu adalah korelasi ya, Mas sekalian. Korelasi. Ini ada beberapa teman yang izin ini ya. Nggak bisa datang ini. Oke, oke. Ini ada sudah saya tadi bagi di apa? Di apa? Di apa? Di apa itu? Di grup ya, saya bagi sebentar ini. Saya mau menggantinya gimana caranya? Wes kelihatan sudah kelihatan. Ini gimana ini? Mana sih? Oh, yang di dalam ini. Nah, ini ya. Ini, nah, ini korelasi. Nah, ini mahasiswa ya. Silakan nanti dibaca sendiri, akan saya jabarkan globalnya saja, yang konsepnya saja. Yang ini nanti silakan dibaca, enggak paham, enggak ngerti, tanya ke saya ya. Ada sebab akibat kausalita ya, kausalita antara dua variabel. Sekarang coba misalkan saya berikan contoh. Kita akan meneliti tentang kemandirian mahasiswa ya. Kita kaitkan dengan hasil belajarnya, nilai UAS-nya. Oh, gitu kan. So, kalau kemandirian belajarnya bagus, ya insya Allah nanti nilai apa UAS-nya juga bagus ya. Misalkan seperti itu. Nah, supaya kita apa? Kita nanti aja. Saya mau ke matematiknya, biar paham maksudnya. Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri. Ini ya variabel nanti ya. Oke, nah, gambarannya seperti ini nanti ya. Skripsi kita, korelasi itu gambarnya seperti ini. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Kalau di matematika ya, sumbu X, ini sumbu Y. Di sini sumbu X-nya mulai dari 0. 0, ada 1 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan seperti itu. Ini 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 2, 4. Oh enggak. Ini enggak mulai 0 ya. Kalau di sini berarti ini 10, 8, 6, 4, di sini 2 berarti. Mulai 2. Yang kita perhatikan grafiknya ini ya. Grafiknya ini kita perhatikan. Kalau grafiknya itu seperti ini, artinya gini, ini letak sumbu X, ini letak sumbu Y. Ini misalkan nilai dari kemandirian. Kok tahu dari mana nilainya? Kita bagikan kuesionernya, ya kita hitung poinnya. Di sini kita dapatkan nilai kemandiriannya. Ada yang rendah, ada yang semakin ke atas, semakin ke kanan, semakin besar. Itu kemandiriannya. Ini nilai prestasinya. Dari mana tahunya? Minta ke BHK. Ya. Minta ke BHK, nanti di sini ada prestasi yang semakin kecil, ya semakin ke atas semakin besar. Nah, kita akan mencoba menghubungkan antara variabel X, sumbu X dan sumbu Y, variabel kemandirian belajar dan prestasi belajar. Dugaan kita adalah kalau kemandirian belajarnya itu rendah, di sini rendah ya, maka prestasinya juga rendah. Ini yang di sini. Kemandiriannya 2, prestasinya cuma 4. Seperti yang sini.
Kalau kemandiriannya ditingkatkan lagi menjadi 4, maka di sini titiknya di sini, maka prestasinya 6, ya. Kalau kemandiriannya ditingkatkan lagi menjadi 6, maka prestasinya ada 8. Kayak gini. Ini perkiraan kita. Secara kasar ya, secara gamblang itu kalau anak rajin, ya pastilah dia lebih mudah mengerjakan soal karena dia banyak belajar, maka ingat apa yang nanti diujikan. Nah, kan gitu. Nah, gitu kan. Nah, ini namanya korelasi positif. Namanya korelasi positif, ya. Nah, yang ini nanti namanya korelasi negatif. Gini negatif itu. Ini nilai variabel bebasnya, ini variabel terikatnya, ya. Ini dia kalau semakin dia rajin ya, semakin tinggi nilai variabel bebasnya, ini kalian lihat di sini dia semakin turun. Contoh sini turun ya, ini ya. Ini nilainya misalkan 2. Ketika dia nilainya 2, ini misalkan nilai ini aktivitas apa? Ya, nanti kita akan tahu ya, aktivitas apa. Kita akan tahu nanti. Ya, ya mahasiswa ya. Ini ada aktivitas tertentu, ini ada prestasi. Nah, prestasinya. Semakin dia sedikit aktivitasnya, prestasinya gede. Ya, ini kalau dia nggak ikut aktivitas malah prestasinya sangat tinggi. Ketika dia aktivitasnya sedikit ya masih gede. Aktivitasnya meningkat, ya semakin turun. Aktivitas meningkat, nilai semakin turun, ya. Aktivitasnya meningkat lagi, hancur nilainya. Nah, ini namanya apa? Korelasi negatif. Ada enggak seperti itu, mahasiswa? Ada enggak? Apa yang menyebabkan prestasi kita Ada, turun? Ustaz. Ada kan? Apa? Main gamenya ditambah. Enggak ya. Contoh, contoh. Bukan kita, contoh. Ya. Main gamenya ditambah ya. Tadinya main game cuma sehari 1 jam ya, masih bisa belajar, ibadah juga bagus ya. Bisa bantu orang tua ya, bisa macam-macam. Cuman main game cuman hanya untuk ya sedikit selingan aja, enggak nemen ya, enggak kecanduan. Ada temennya yang main gamenya lebih lama ya dari dia, mungkin bukan 1 jam, mungkin sekitar 3 jam loh, maka akan mengurangi fisiknya, capek dia. Main game itu kan konsentrasi tinggi ya kan, walaupun kelihatannya senang tapi mata lelah ya, makanan kita juga energinya terkuras ya. Waktunya belajar ngantuk, nah turun nilainya. Ya. Bagi yang suka penggemar game, wah game ya, mania ya, game berat ya, suka game itu maka waktunya mungkin bisa sampai 6 jam. Waduh 6 jam itu luar biasa pegelnya ya. Bahkan mungkin bisa sampai meninggal ya, banyak ya yang meninggal karena kecanduan oleh game-game tuh banyak yang meninggal. Contohnya ada banyak ya, cuman yang seperti itu tidak diupload ya, yang seperti itu tidak diupload ya. Yang negatif-negatif itu biasanya nggak diupload karena bisnis ya, yang buat game juga kepingin dapat uang ya, kan game nanti ada iklan-iklannya ya. Yang baik-baik itu justru apa yang yang jelek-jelek itu justru nggak diupload ya. Minuman keras itu banyak negatifnya yang nggak diupload ya. Orang rokok itu katanya di iklan tuh malah gagah perkasa, jagoan ya, orang rokok itu jagoan ya. Nah, itu belum dajal ya. Itu kita masih kena iklan rokok aja kita sudah kalah ya. Belum dajal ya, bagaimana tipunya lebih hebat lagi kan. Nah, contoh gitu ya. Jadi ada lagi contohnya apa lagi? Coba selain main game. Ayo, apa contohnya? Nonton Halo. film, Ngopi, Ustaz. ngopi, Kenapa? ngopi, Zat. Nongkrong, nongkrong. Nongkrong ngopi. Ya. Tapi nongkrong ngopi itu bisa bosen juga ya. Tapi menelitinya gimana kalau nongkrong ngopi ini berkaitan dengan dunia pendidikan? Dunia pendidikan. Jangan ngopi lah, ayo apalagi. Game itu berpengaruh karena apa? Di dunia Nonton pendidikan film, Ustaz. HP. Kenapa? Nonton film. Nonton film. Ya, nonton film itu kan
Kalau kita sedang kecanduan ya, gandrung itu dikejar, harusnya ada pagi film seri ya, drama seri itu lah, dikejar sampai seri berapa gitu. Walaupun mungkin di YouTube juga ada ya, kita bisa menonton sewaktu-waktu. Tapi kalau udah senang ya habis waktunya. Yang di dunia pendidikan ada ya mahasiswa ya di buku Anas Sudiono itu diberikan contoh yaitu aktivitas kegiatan ekskul, ekstrakurikuler mahasiswa gitu ya. Ada kan kita punya ekskul kan di kemahasiswaan kan? Ada. Ada. Ya, misalkan kita semakin sering aktif ikut waktunya apa rapat rapat apa technical meeting, kemudian ambil perbekalan, kemudian ya ngurusi gedung macam-macam ya misalkan ya. Terus waktunya belajar habis ya. Jadi waktu kita untuk belajar tersita. Jadi ini contoh gini ya, contoh ya. Mahasiswa nggak ikut ekskul. Ya ini contoh yang di sini. Full dia belajarnya, full idealnya seperti itu ya. Saya enggak tahu saya. Sekarang karena orang itu macam-macam. Orang itu ada yang ketika dia ada kegiatan dia semakin semangat, ketika tidak ada kegiatan dia malas. Ada seperti itu. Saya enggak bisa memastikan ini kalau nggak ikut kegiatan sama sekali nilai bagus enggak ya. Ini cuma contoh aja. Ketika dia kegiatan ekskulnya ya satu hari mungkin satu ekskul satu 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 bidang aja dia nggak banyak-banyak ikutnya hanya satu ekskul mungkin misalkan pingpong ya pingpong di meja kan ada di sakanda pingpong ya ikut pingpong nah, mungkin dia masih mampu belajar ya karena pingpong nggak terlalu menyita waktu nah, mungkin dia ikut pingpong sama ikut basket wah pingpong diteruskan basket ya seneng ya ya tapi begitu sampai diisahkan lelah capeknya waktu belajar tinggal dikit misalkan seperti itu ya jadi kalau semakin dia aktif di kegiatan mahasiswa dia akan semakin kehilangan waktu belajar kalau anaknya pandai ya nggak apa-apa ya ada min fadli Robbi ya anak pandai enggak masalah dia punya kelebihan. Nah, makanya di saya dulu waktu di perguruan tinggi saya itu ketika kita ikut eskul kita harus menyetorkan nilai. Nilai kita nggak boleh jelek. Kalau kita sampai nilai jelek dikeluarkan dari ekskul karena tidak boleh sampai mengganggu perkuliahan. Saya dulu seperti itu. Ya, gitu ya mahasiswa ya. Ada main game ya atau ekskul. Jadi nongkrong itu benar tapi kita ini masalahnya mencoba mengaitkan dengan dunia pendidikan ya. Apalagi tadi apa tadi saya lupa tadi bukan ngopi apa tadi nonton bioskop ya jauh nonton bioskop nonton di YouTube aja di di Film, rumah film. pakai HP juga capek kan waktunya juga tersita apalagi kalau misalkan tidak ada pengawas kita di rumah disahkan tidak ada pengawas nggak ada teman yang ingatkan gitu. Nah, kalau kita berkelompok ya ada teman yang mengingatkan ada teman yang menjadi standar temannya bermain temannya belajar temannya mencari bahan kuliah di maktabah nah kita terpengaruh biasanya oh iya iya terpengaruh tapi kalau kita tidak ada teman nah ini harus benar-benar dikokohkan ya azamnya ya apa itu semangatnya itu apa sebenarnya azam itu apa keuletannya itu ya ya lanjut ya ini contohnya seperti grafiknya kemudian ini macam-macam ya nanti kalau grafiknya bisa miring gini ya bisa ke atas gini ya nanti ini nih hanya gambaran saja karena di realnya adalah nanti eh, tidak lurus gini ya bercabang-cabang berpencar-pencar ini masalahnya kita belum belum praktek ya jadi kita belum tahu realnya seperti apa saya lanjut ini ya nilai korelasi itu maksimum satu minimal minimum min satu ya maksimum satu berarti korelasi positif kalau minimal minus minus satu berarti korelasi negatif nah, ini ada di sini adalah diagram bencarnya ya diagram bencar ya, kalau saya jelaskan mungkin kurang begitu paham ya karena tidak ada angkanya ya ini saja nih sebaran angka di sini angka ini sumbu x sumbu y ya ini variabel bebas variabel terikat di sini kemandirian di sini prestasi ini bencarnya jadi
Dia tidak lurus, betul-betul lurus tidak, ya, tapi berpencar antara data masing-masing anak itu berpencar di sini, nggak lurus. Tapi nanti kalau dibuat korelasi jadinya seperti ini. Ya, gitu ya. Kok bisa? Ya makanya kan ini aplikasi dari matematika ya. Nih, ini ya beberapa pedoman memilih korelasi. Banyak banget ya korelasi. Nanti tapi yang saya berikan mungkin ada beberapa rumus, 3 rumus ya. 3 rumus, rumusnya sederhana, nanti antum akan lihat hasilnya tidak beda ya, tidak beda. Ini rumus sederhana ini. Ya, korelasi itu dilambangkan dengan R ya, koefisien korelasi dilambangkan dengan R, Rx apa artinya Rx? Variabel X dihubungkan dengan variabel Y. Ya, variabel X-nya apa? Ya terserah antum nanti apa. Hubungan antara motivasi dengan prestasi, ya berarti X-nya motivasinya prestasi. Ini apa nih sigma X ini? Nanti X kali Y. Apa X Y itu? Data. Data dari mana? Dari penelitian. Setelah korelasi, kita lanjut ke komparasi, nanti kita akan antum saya minta praktek untuk kuesioner. Penting ini karena antum nanti mengambil data dari subjek penelitiannya berupa kuesioner ya. Belajar membuat kalimat yang benar, bertanya yang tepat. Nanti ya. Kita lanjut ya. Ini rumus kedua. Rumus kedua. Rumusnya banyak, tapi nanti kalau dimasukkan data yang sama, walaupun rumusnya banyak, nilainya tidak berubah, nilainya sama, ya. Coba ini ada rumus mungkin. Nih, ada contoh ini, ya, ada contoh XY, ya, oke, oke, ya, saya ikut ini ya, mahasiswa ya, ini contoh ini ya. Ada 10 responden. 10 responden itu artinya 10 subjek penelitian. Responden itu kan merespon permintaan kita. Nah, kita minta mereka mengisi ya, apa kuesioner ya, agar mereka merespon ya namanya responden. Ya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ya 10. Ya. Kemudian ini adalah ini misalkan variabel bebas ya, yang X, yang Y variabel terikat. Yang X misalkan nilai apa misalkan? Nilai apa nih misalkan? Apa? Terserah ya. Motivasi boleh, ini prestasinya boleh. Ya, angkanya sembarang ya, angkanya sembarang. Kemudian ini mungkin berat badan. Ini apa? Ini misalkan prestasi. Nah, apa hubungannya berat badan dengan prestasi? Tidak apa-apa. Kalau antum mau meneliti tidak apa-apa. Tapi alasannya harus jelas. Ya, harus jelas. Apa hubungannya gitu. Atau nanti dibuat hubungan tingkat konsumtif mahasiswa. Ya, tingkat konsumtif mahasiswa dihubungkan dengan prestasi. Ya, berarti artinya nilai gizi yang mereka makan dengan prestasi yang dia hasilkan. Dites, ya, dicek. Nggak boleh disahkan. Kalau disahkan nilai gizinya sama, ya, karena makanannya sama, ya, makanan sama, ya, kemudian jajannya juga sama, tempatnya sama, jadi nilai gizinya sama. Ya. Kalau mau buat seperti itu di sekolah umum yang anaknya pulang ke rumah masing-masing, ditanya tadi paginya, kamu tadi pagi sarapan apa? Ya, temannya lainnya tanya juga pertanyaan yang sama. Maka nanti akan kita dapatkan macam-macam variasi makanan, gitu kan? Nah itu kalau makanan itu kalau dinilaikan gizi bisa dihitung ya. 1 kilo karbohidrat itu menghasilkan berapa kalori, 1 kilo lemak menghasilkan berapa kalori, ya. 1 kilo protein menghasilkan berapa, nah, dihitung sudah jadi beda kan akhirnya masing-masing memiliki nilai gizi yang berbeda. Terus dihubungkan dengan hasil akhir ujian. Misalkan dia tes ujian apa bahasa Arab, juga dihubungkan bisa itu ya. Nah ini belum. Antum mau buat ini, insya Allah masih ada kesempatan. Yang berkaitan dengan nilai gizi ini kayaknya belum ada teman-teman. Ya, boleh itu dijadikan penelitian. Selama kita kaitkan dengan dunia pendidikan, ya tujuan adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa boleh.
Sehingga nanti akan ada rekomendasi. Oh, berarti kalau mau nilainya bagus mungkin makanannya tidak boleh terlalu banyak karbohidrat, ya, karena nggak ada yang ngantuk. Wah, gitu mungkin. Nggak boleh terlalu banyak semuanya, ya. Volumenya nggak boleh terlalu akeh, kekenyangan, nanti nggak ada yang ngantuk. Nah, bisa jadi. Ya, terus nggak boleh kosong. Nah, misalkan gitu ya, nggak boleh tanpa sarapan. Kenapa kalau nggak sarapan? Lemes, ya, misalkan. Nanti bisa apa? Bisa ditanyakan di apa? Itu proposal ya, proposal di dosen. Apakah bisa gitu ya? Lanjut ya, coba ini saya akan jelaskan ini dulu jangan jauh-jauh. Ini bisa nggak saya copy ya? Bisa nggak saya copy ini? Bisa nggak saya copy? Saya coba ya. Saya copy bisa nggak ini? Mana ini? Nggak ada copy-nya. Bisa nggak saya copy ini? Kalau nggak bisa berarti saya akan buat contoh sendiri. Bisa nggak copy? Nggak bisa. Nah, udah, kalau gitu saya buat contoh sendiri ya. Kita ke Excel, ya. Kita akan buat contoh sendiri. Ini tadi sudah sampai sini. Sekarang kita ke korelasi. Ini shift-nya di mana shift-nya ini? Oh, nggak kelihatan shift-nya ini. Ini shift-nya. Oke, sedang ke korelasi. Ini ya, mahasiswa ya. Ini saya buat variabelnya dulu, X dan Y. Ini permisalannya dulu. Ada rumus ya. Ada rumus, saya misalkan buat rumus apa ya rumus saya? Ada rumus atau persamaan. Saya buat rumus ya, karena memang nanti akan jelas hubungannya ya antara suku X dan suku Y. Rumus. Nah, misalkan di sini 2X, 2X boleh 2X ya. Ini teman-teman yang masih apa masih segar lah ya, masuk begini, masuk lupa enggak salah apa. 2X tambah 7. 7. Nanti di sini sama dengannya tak tulis sini ya, sama dengan Y. Nah, gini, ini rumusnya. Ini rumusnya. Di sini saya akan jelaskan kembali ke yang tadi. Berarti ada namanya istilah variabel bebas. Variabel bebas. Ya ada nanti juga ada istilahnya variabel terikat. Enggak apa-apa belajar, biar nanti paham. Terikat, terikat. Apa variabel terikat itu? Ya karena dia nggak bisa muncul sebelum muncul variabel bebas. Ya, jadi dia nggak bisa muncul sebelum variabel bebasnya dimunculkan atau disebutkan terlebih dahulu. Nah, gini kan. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Di sini misalkan X itu adalah variabel bebasnya, X-nya. Ya, sama dengan X ini. Yang ini variabel terikatnya yaitu yang Y. Kenapa kok jadi dikatakan terikat? Nilai Y itu kenapa? Kenapa? Ayo, ya silakan ya. Masih ingat mungkin? Masih dulu. Nilai Y itu tergantung dari X-nya. Ya. Jadi harus disebut, kenapa? Masih ingat ya? Mudah ini SMP dulu, belajar SMP dulu. Misalkan X-nya, ya, di sini X-nya 1. Ya, di sini 2, misalkan. Ya, tak banyakkan sekali aja, gampang kok. Ya, tak tengahkan. Ini X-nya 2, 3, dan seterusnya. Berapa itu? 9. Nah, 9 ya.
Ini artinya mana? X-nya ini 1. Nah, maka Y-nya bisa ditentukan dengan cara apa? X-nya diganti dengan 1. 2 kali 1 berapa? 2 kali 1, 2. Ditambah 7, 9. Gini ya. Nah, gitu kan? X-nya diganti 2. Ya, kenapa kok X-nya diganti ya? X-nya kan bebas. Bebas kan? Jadi X-nya ganti 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 7, 11. Antum lihat kan? Ketika dia nilainya bertambah, maka nilai X-nya bertambah, maka nilai Y-nya juga bertambah. Ini gambaran ibaratnya. Ketika prestasinya bertambah, ketika kerajinannya bertambah, motivasinya bertambah, maka prestasinya juga ikut meningkat. Ini gambarannya seperti itu. Ini matematikanya. Ya, X-nya 3. 2 kali 3. X-nya diganti 3. 2 kali 3. Ini artinya 2 kali ya. 2X itu artinya 2 kali. 2 kali 3. Kalau X-nya 4. 2 kali 4. X-nya 5. 2 kali 5. Dirumuskan ini bisa ya. Coba bisa enggak dirumuskan? Dirumuskan ya. Sama dengan, coba ya. Berarti di sini 2 kali X. Ya, 2 titik X ya. Bintang. 2 bintang. 2 bintang. Ini diklik ini. Ganti klik ini. 2 bintang ini. Nah, ini kemudian ditambah 7. Ditambah 7 ini. Nah, enter. Berapa itu? 12 ya. Coba yang lainnya cocok enggak? Saya enggak tahu. Oh, cocok ya. Cocok bisa. Nah, berarti di sini 15 dari mana 15? X-nya diganti 4. Nih. 2 kali 4. 8, 8 tambah 7, 15. Cocok, gampang ternyata. Ya, gini kan. Nah, kemudian kita ingin bentuk grafiknya ya, mahasiswa sekalian. Grafiknya disebutkan. Ini gambaran kita sedang membuat hubungan antara sebab dan akibat ya, variabel bebas dan variabel terikat, prestasi dengan prestasi. Kemandirian dengan prestasi, motivasi dengan prestasi ya. Ini coba ini akan saya grafiknya ada nggak ya? Saya lupa nih. Cara buat grafik gimana ini? Insert mungkin ya. Insert mungkin ini saya lupa ini ya. Ini mungkin. Nah, ini. Nah, ini aja. Ini aja gampang. Oh, sembarang sih. Atau lain aja gampang. Nah, ini ya. Antum lihat sini. Oh, bukan ini, bukan ini. Bukan ini, bukan ini. Yang saya maksud bukan ini. Yang maksudnya adalah sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X dan sumbu Y-nya berarti apa ya? Insert apa ini paling? Ini ya, ini paling. Bukan, bukan. Ini ya. Scatter. Variabel, iya. Line, kolom. Bukan ini, maksudnya itu bukan ini ya. Ini kalau dibuat grafik seperti ini maksudnya ya. Oh, ada enggak gambar di sini ya? Enggak ada gambar ya. Tidak ada gambar. Enggak ada gambar. Maksudnya ini adalah maksudnya eh di sini sumbu Y-nya ya, yang tegak ini, yang tidur ini sumbu X-nya. Jadi seperti yang ini tadi. Seperti ini tadi, yang ini tadi yang ada gambarnya ini tadi. Mana tadi gambarnya yang ada garis tadi? Nah, ini ya, atau ini lebih pasnya ini. Ini ya. Nah, ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y. Ya, ini sebagai variabel bebas, ini sebagai variabel terikat. Kenapa dikatakan terikat? Nunggu bebasnya dimasukkan dulu, X-nya tunggu dimasukkan dulu X-nya. Itu maksudnya seperti itu. Sehingga kata bentuk grafik seperti ini ya. Tapi ini enggak bisa, saya enggak ngerti ini. Belum pernah nyoba. Nah, wes gini aja dulu ya, mahasiswa ya. Coba besok coba saya minta diingat-ingat ya, apa itu korelasi, apa itu variabel bebas, apa itu variabel terikat, ya. Kenapa dikatakan variabel bebas? Kenapa dikatakan variabel terikat? Kemudian coba dicari, kita dalam statistik itu kita bekerja dengan data. Sambil dicari ya. Sebutkan, cari jenis-jenis data dalam statistik.
banyak ya, di browsing bisa itu caranya ya. Nanti digunakan untuk kita nanti dalam ini ya, dalam nanti menentukan jenis statistik apa ya, itu tergantung dari jenis datanya. Ya. Itu ya Mas Yo ya. Mungkin ini sampai sini dulu. Insya Allah kita kita eh, lanjutkan di besok ya untuk korelasi ini. Jadi rumus-rumusnya tadi saya minta pelajari ya, apa artinya apa rumusnya. Karena yang penting nanti paham, ya paham rumusnya dulu. Aplikasinya gimana besok? Ya besok akan saya berikan aplikasinya. Biar nanti bisa menggunakan. Ya kalau sudah ngerti, insya Allah nggak lupa ya. Kalau sudah pernah tahu, sudah pernah mencoba, insya Allah nggak lupa. Insya Allah.